Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksono Agung Pamungkas Sutopo dari Prodi Manajemen, ingin menyampaikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT Pos Indonesia Cabang Asia Afrika Bandung. Untuk latar belakang, adanya pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan dikemukakan dalam penelitian Farhan M. Ponto tahun 2014, yaitu dapat dikatakan sangat besar, di mana hal ini terbukti dari besarnya nilai korelasi antara beban kerja dan kompensasi dengan kepuasan kerja. Seorang karyawan dengan beban kerja yang tidak berlebih mendapatkan kompensasi yang sesuai, maka akan memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan kerja. Namun jika salah satu atau bahkan kedua faktor tersebut bernilai negatif, maka akan mempengaruhi nilai kepuasan kerja seseorang. Serta pokok bahasan siswi ini sesuai dengan disiplin ilmu manajemen sumber daya manusia. Secara teori, kepuasan kerja yang tinggi sangat mempengaruhi kondisi kerja dan memberikan keuntungan yang nyata tidak saja bagi pekerja, tetapi juga bagi organisasi. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana beban kerja karyawan di PT Pos Indonesia Cabang Asia Afrika Bandung. Yang kedua, bagaimana kompensasi karyawan di PT Pos Indonesia Cabang Asia Afrika Bandung. Yang ketiga, bagaimana kepuasan kerja karyawan di PT Pos Indonesia Cabang Asia Afrika Bandung. Yang keempat, sebesar pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Pos Indonesia Cabang Asia Afrika Bandung. Yang kelima, seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT Pos Indonesia Cabang Asia Afrika Bandung. Yang keenam, seberapa besar pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT Pos Indonesia Cabang Asia Afrika Bandung. Untuk metode penelitian dengan teknik pengumpulan yaitu wawancara, kuesioner, buku, dan jurnal. Terkait dengan variabel penelitian, yang pertama independen dan dependen. Untuk independen yaitu beban kerja dan kompensasi, untuk dependen kepuasan kerja. Untuk populasi dan sampel, populasi sebesar 100 orang dengan sampel 50 orang. Metode analisis yaitu deskripsi dan verifikatif. Untuk analisis regresi linear berganda, dari tabel berikut dapat dikatakan bahwa yang berarti setiap peningkatan yang terjadi pada beban kerja maka terdapat kenaikan kepuasan kerja sebesar 0,008. Lalu yang kedua, yang berarti setiap peningkatan yang terjadi pada kompensasi maka terdapat kenaikan kepuasan kerja 0,203. Untuk koefisien determinasi, diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,523 atau 52,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 52,3% kepuasan kerja dipengaruhi oleh variabel beban kerja dan kompensasi, sedangkan 47,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Untuk uji T parsial pengaruh beban kerja dan kepuasan kerja, yaitu nilai T hitung yang dapat dari variabel beban kerja sebesar 2,368 dengan nilai T tabel sebesar 1,684, yang berarti nilai T hitung lebih besar dari T tabel, atau 2,368 lebih besar 1,684 dengan nilai signifikansi sebesar 0,023 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Untuk uji T parsial terkait pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja, yaitu nilai T itu yang didapat untuk variabel kompensasi sebesar 2,092 dengan nilai T tabel sebesar 1,684, yang berarti nilai T hitung lebih besar dari T tabel, atau 16,469 lebih besar dari 1,684. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,043 lebih kecil 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Untuk uji F, pengaruh beban kerja X1 dengan kompensasi X2 terhadap kepuasan kerja itu Y. Hasil perhitungan nilai F hitung sebesar 12,168 dengan signifikansi 0,000. Pengujian dengan membandingkan signifikansi 0,007 dengan alfa 5%, maka 0,007 lebih kecil dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari beban kerja dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan. Untuk kesimpulan, yang pertama, beban kerja di PT Pos Indonesia Cabang Asia Afrika Bandung pada kategori cukup berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di situ diatur tentang ketentuan waktu kerja, lembur, istirahat, dan cuti tahunan. Terdapat dua skema jam kerja. Yang pertama, 7 jam kerja per hari atau 6 hari per minggu. Yang kedua, 8 jam per hari atau 5 hari per minggu. Yang kedua, kompensasi PT Pos Indonesia Cabang Asia Afrika Bandung pada kategori cukup berdasarkan dari Keputusan Gubernur Nomor 561/774 Yan Bangsos /2020 tentang upah minimum kabupaten atau kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021, tanggal 1 November tahun 2020. Upah minimum regional kawasan Kota Bandung sudah ditetapkan UMR Bandung 2021. Untuk Kota Bandung, UMR sebesar Rp3.742.276. Kemudian
kepuasan kerja PT Pos Indonesia Cabang Asia Afrika Bandung pada kategori cukup. Yang keempat, terdapat pengaruh beban kerja secara parsial signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Pos Indonesia Cabang Asia Afrika Bandung. Hal ini menunjukkan dari T hitung lebih besar dari T tabel sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Yang kelima, terdapat pengaruh kompensasi secara parsial signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Pos Indonesia Cabang Asia Afrika Bandung. Hal ini ditunjukkan dari T hitung lebih besar dari T tabel sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Lalu yang keenam, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara beban kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT Pos Indonesia Cabang Asia Afrika Bandung. Hal ini ditunjukkan dari nilai F hitung sebesar 12,168 dengan signifikasi 0,007, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.